Mengejutkan. Seorang wanita Muslim keturunan Sunda, Kalimantan, menyaksikan tentang apa yang terjadi di lingkungan dia. Bagaimana orang-orang yang telah bergelar haji berkali-kali, dari sopir angkot sampai ke berbagai latar belakang orang, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana hal ini mungkin dapat terjadi? Karena dia sebagai seorang Muslim, mantan Muslim, dia menyaksikan tentang bagaimana Yesus itu, bagaimana kuasa Yesus itu, dan mereka akhirnya percaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara dapat ikuti kesaksian berikut ini, dan kami berdoa supaya saudara juga mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Itu yang saya selalu berdoa gitu ya. Dan bersyukurnya banyak orang yang sama seperti saya, mereka waktu itu tidak mengerti kalau saya dari Muslim ya, karena kita tidak pernah bercerita gitu ya. Banyak rekan-rekan karena satu kamar pun yang Kristennya hanya 2 orang. Dia selalu bilang, "Mei, doain saya ya sama Tuhan Yesus ya. Mei, saya pengen ikut jadi ini dong, pengikut Yesus." Ada sampai yang haji udah berpuluh-puluh kali kata dia gitu ya. Dia karena dekat tidurnya dengan saya, dia bilang, "Saya ingin menjadi pengikut Yesus," gitu kan. Itu lagi di dalam ya. Saya bilang bersyukur saya mendengar Ibu mau ikut menjadi Tuhan Yesus. Tetapi Ibu, ikut Tuhan Yesus bukan berarti masalah yang Ibu hadapi selesai. Masalah saya pun kan belum selesai, saya bilang gitu. Ada beberapa orang yang memang menyatakan bahwa dia pengikut Yesus gitu. Jadi saya melihat banyak kenyataan ya di dalam penjara itu, memang menurut orang luar itu adalah orang-orang jahat dalam tanda kutip ya, quote-unquote-nya orang jahat. Tetapi saya melihat di sana banyak pertobatan. Karena manusia itu lahir adalah semuanya berdosa. Termasuk saya pun, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya orang berdosa, orang hina, orang sombong, orang yang lebih mementingkan dunia gitu ya. Tapi Tuhan menjamah saya gitu. Dari SMP, SMA, hingga saya kuliah, saya ada satu hal yang saya selalu mencari-cari gitu. Di mana sih Tuhan gitu? Apa sih Tuhan itu, siapa sih gitu ya? Tapi hanya di dalam benak saya sendiri gitu. Saya mencari ke pesantren, mencari juga ke kuil juga gitu. Jadi itulah Rimai kecil gitu ya, selalu ingin bertanya begini, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, tapi di mana dia gitu? Kenapa dia bisa seperti itu gitu? Gimana ya caranya dekat dengan dia gitu kan? Dalam arti kata dia di sini adalah Tuhan gitu. Saya juga mempelajari kitab saya sebelumnya gitu ya. Saya juga di daerah Kalimantan, Singkawang. Ibu saya dari Sunda ya, suku Sunda. Pak, bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus dari yang saya tidak mengenal sama sekali. Harta boleh hilang, keluarga boleh hilang gitu ya, dibuang keluarga. Tetapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak bisa saya gantikan dengan apapun. Dialah warisan saya. Warisan saya hilang dari keluarga, tapi warisan dari Tuhan Yesus saya dapatkan lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selalu kita berkumpul. Semua ini karena anugerah dan waktu Tuhan tentunya. Jujur saya deg-degan nih ya.
Tapi dalam nama Tuhan Yesus ingin membagikan satu kesaksian yang luar biasa buat saya alami gitu, di mana nama saya adalah Rita Rime, biasa orang panggil Cirime atau Mei. Saya hidup bersama kedua orang tua saya di daerah Kalimantan, Singkawang. Ibu saya dari Sunda ya, suku Sunda. Nah, kami di sini waktu kecil tentunya tidak pernah juga terbayang atau terpikirkan bagaimana kehidupan rohani gitu. Jadi berjalan sebagaimana adanya terutama dari ibu kali ya, karena orang tua saya lebih kepada uh, apa uh, karena kita di sana tuh seperti apa Konghucu kali ya, seperti itu gitu. Nah, berjalannya waktu saya uh, disekolahkan di Bandung. Orang tua masih tetap berada di Kalimantan. Saya anak ketiga dari 8 bersaudara, perempuan 3 orang, dan saya anak yang tumbuh sebagai anak yang tomboy ya, lebih suka bermain dengan teman laki-laki dan permainan laki-laki gitu ya. Nah, singkat cerita pada saat saya kecil pun gitu ya, karena lebih sering berjauhan dengan orang tua saya, jadi saya lebih ke arah mandiri ya, di mana saya di Bandung saya dititipkan sama II saya atau tante daripada ibu saya gitu. Berjalannya waktu dari SMP, SMA hingga saya kuliah, saya ada satu hal yang saya selalu mencari-cari gitu. Di mana sih Tuhan gitu? Apa sih Tuhan itu, siapa sih gitu ya? Tapi hanya di dalam benak saya sendiri gitu. Saya mencari ke pesantren, mencari juga ke kuil juga gitu. Jadi itulah Rimai kecil gitu ya, selalu ingin bertanya begini, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, tapi di mana dia gitu? Kenapa dia bisa seperti itu gitu? Gimana ya caranya dekat dengan dia gitu kan? Dalam arti kata dia di sini adalah Tuhan gitu. Saya juga mempelajari kitab saya sebelumnya gitu ya. Saya juga mempelajari kitab-kitab lain tapi secara umum gitu ya. Secara umum akhirnya tumbuh saya dewasa, terlupakanlah hal itu gitu ya. Sejalan beriringnya waktu saya berkuliah, bersosialisasi, akhirnya saya menikah ya. Bahkan sebelum menikah pun saya pernah mengikuti satu ajaran ya. Waktu itu dari satu ajaran yang saya harus puasa 40 hari 40 malam gitu. Dan memang waktu itu terasa agak melayang dan lain sebagainya itu. Jadi saya karena keinginan tahu saya gitu ya, saya mencari-cari Tuhan itu ada di mana gitu. Nah, pada setelah saya menikah gitu ya, saya menikah, eh, saya aktif di berbagai kegiatan ya. Saya orang yang selalu suka berorganisasi baik di lingkungan maupun di tempat saya kuliah atau di komunitas gitu. Saya menikah tahun 93 di mana eh, pasangan saya adalah dari Muslim gitu. Nah, singkat cerita, saya mempunyai satu organisasi di mana organisasi itu adalah organisasi olahraga dan dance ya. Jadi sering kita berkumpul dan lain sebagainya. Di situ pun lebih mayoritas adalah saudara-saudara kita Kristen gitu ya. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang mengajak saya atau bagaimana gitu ya. Jadi kita tidak pernah bersinggungan tentang masalah
agama ya. Nah, pada satu saat karena kita kalau ada acara-acara itu kita selalu berdoa secara Kristen, kita berpegangan tangan gitu ya. Karena kita di sebuah arena, jadi kita berpegangan dan membentuk lingkaran. Ada teman saya yang memimpin berdoa pada saat itu. Tapi entah bagaimana di dalam mereka teman saya itu memimpin doa itu ada satu getaran yang luar biasa melalui jari-jari tangan saya gitu ya, sehingga saya bergetar dan entah bagaimana saya nggak ngerti, saya menangis gitu ya. Nah itu hanya berlalu begitu saja gitu. Nah pada saat anak saya umur menjelang masuk TK ya, kurang lebih 4 tahun 5 tahun, yang besar putri saya gitu ya. Nah dia disekolahkan di sebuah TK di mana di situ kalau pulang dia selalu bercerita, "Mam," katanya, "ada teman saya tapi orang lain nggak ada yang nemenin gitu." "Kenapa?" Saya bilang. "Eh, iya karena dia Kristen," katanya. "Tapi aku temenin, terus aku dibilangin sama orang-orang, 'Ih kamu,' katanya, apa namanya, 'kamu Kristen juga ya.'" Nah, anak saya nangis gitu ya. Terus saya hanya bilang, kita tidak boleh seperti itu sesama manusia. Apapun agama mereka ya tetap teman kita gitu ya. Jadi kamu temenin aja nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya mereka bersahabat karena tidak ada lagi yang Kristen di kelas itu gitu, hanya dia sendiri bersahabat sama putri saya gitu. Dan akhirnya orang tuanya pun ibunya menjadi sahabat saya juga gitu. Tapi tidak pernah dalam persahabatan itu kita sering makan atau ajak main anak-anak, tidak pernah membicarakan tentang agama gitu ya. Kita hanya berjalan begitu saja gitu ya. Nah, di dalam perjalanan itu dedek saya dia ada di Jakarta gitu ya, bekerja di sebuah salah satu instansi, masih kuliah waktu itu belum bekerja. Berkenalanlah dia sama seorang perempuan gitu ya, namanya nama dede saya Andri. Berkenalan sama seorang perempuan, dia mengadu kepada saya karena apa namanya merasa takut karena pasangannya adalah Kristen gitu. Saya bilang nggak jadi masalah, ajak aja main ke sini. Akhirnya singkat waktu mereka dekat-dekat, begitu disampaikan kepada pihak keluarga, mayoritas tidak menyetujui gitu. Jadi hanya saya sendiri dengan papa saya yang setuju gitu ya. Saya bilang uh, meskipun dia berbeda keyakinan, kalau memang kalian adalah jodoh pasti dipertemukan sama Tuhan gitu. Pada saat itu saya bilang seperti itu ya. Nah, berjalannya waktu dede saya apa namanya kembali lagi ke Jakarta dan kita juga tidak terlalu intens untuk berkomunikasi, tetapi berapa bulan dari kejadian itu gitu dia udah mau mempersiapkan pernikahan dan saya diminta untuk datang kepada orang tua perempuan itu gitu. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dede saya dipanggil lebih dulu gitu ya. Dia berpulang apa namanya pada Tuhan ya. Nah, di situ saya tidak ada satupun dari keluarga saya yang peduli terhadap apa namanya keluarga daripada pihak pasangan calon pasangan adik saya gitu ya. Entah bagaimana saya juga tidak mengerti. Saya datang pada keluarganya dan ya kita menjadi bersaudara lah. Hanya kepada saya saja gitu ya. Dia berani seperti itu gitu. Nah singkat cerita itulah satu satu dekade di mana ada hal-hal yang saya sendiri tidak mengerti dengan kejadian itu. Karena saya sebagai ibu rumah tangga juga saya bekerja berkarir, jadi saya akhirnya mempunyai 2 orang anak ya. Nah ada satu kejadian di mana pada tahun 2016 di saat itu karir saya cukup baik secara ekonomi, bersyukur berlimpah gitu, bahkan saya bisa berbagi dengan siapapun. Nah di situ karena karakter saya ini lebih ke arah dominan ya, dan saya dulu tuh orangnya wah ngeri banget lah,
sombong gitu ya, merendahkan orang, maaf kata gitu. Kalau lu bukan level gue jangan deket-deket, kasarnya seperti itu gitu ya. Apa namanya? Ya egois gitu ya. Pokoknya kurang kurang apa namanya kurang baik lah gitu ya untuk secara karakter gitu ya. Nah, eh, di usia anak saya yang kecil namanya Adrian, yang besar adalah Dita ya. Eh, Saking saya sibuknya dan saya mengejar karir saya gitu ya. Akhirnya ada satu peristiwa di mana saya dan suami harus berpisah gitu ya. Uh, yang belum yang melatar belakanginya bukan karena ekonomi ya, tetapi memang ada seseorang gitu ya. Tapi itu masa lalu saya juga gitu ya. Di situ saya sempat drop gitu ya, depresi dan lain sebagainya. Tapi karena sibuk dengan kerja gitu, akhirnya saya bisa melupakan hal itu ya, meskipun agak berat gitu ya. Kok saya seperti ini hidup saya gitu. Nah, satu dekade kejadian pada saat uh, karir saya memuncak, saya mau dipilih menjadi satu regional manager di salah satu perusahaan gitu ya. Saya seorang pekerja yang cukup keras gitu. Meskipun saya perempuan, saya tidak mengenal lelah gitu ya. Karena saya punya tanggung jawab kepada anak-anak. Sehingga ya beberapa ada lebih dari 2 rumah yang kita miliki dan juga beberapa kendaraannya, baik mobil maupun kendaraan roda 2 gitu. Pada tahun 2016 bulan September gitu ya, itu menjadi satu kejadian yang menurut saya bukan menurut saya lagi, memang menghancurkan kehidupan saya secara dunia ya. Jadi pada saat saya meeting mau menerima SK, surat SK udah dikeluarkan, saya akan ada penerimaan untuk menjadi lebih jabatan saya naik gitu ya. Nah, singkat ceritanya pada saat meeting tersebut gitu, entah bagaimana ada satu kericuhan di situ ya, ada satu kericuhan dan saya tidak mengerti ada apa sebetulnya gitu. Waktu itu hari Kamis 16 September 2016, hari yang merupakan satu titik di mana keadaan berbalik gitu ya. Dari situ saya tidak pernah bertemu lagi dengan anak-anak saya. Jadi saat itu sore hari sekitar setelah kita meeting jam 7.30, kita berangkat ke sebuah kantor kepolisian waktu itu ya. Saya tidak mengerti gitu ya apa yang terjadi. Jadi saya ikutin aja gitu ya. Saya bawa kendaraan, kita ngobrol bicara-bicara dan yang dibahas saya nggak ngerti apa gitu ya. Nah, begitu kurang lebih jam 18.30, karena kita itu berkumpul pada waktu itu, ada seseorang dari pihak kepolisian itu yang bertanya, tapi mereka tidak pakai baju seragam ya, baju non formal gitu, mungkin penyidik kali ya. Dia tanya, saudari ini siapa? Nah, ada yang menyampaikan bla bla bla, tapi saya kurang jelas gitu ya, terdengar gitu ya. Akhirnya saya apa namanya disuruh pindah ruangan. Nah, dari situ saya ditanya-tanya dan lain sebagainya. Saya bingung waktu itu ya apa sebetulnya yang terjadi, tidak mengerti sama sekali gitu ada apa gitu ya. Mencari tahu, handphone saya langsung waktu itu masih bisa saya pegang ya, tetapi saya belum terpikir untuk menghubungin anak-anak saya gitu ya. Sementara kita hidup hanya bertiga gitu ya,
saya dan anak-anak saya gitu. Dan singkat ceritanya saya tidak diperkenankan pulang. Di situ jam kurang lebih jam setengah 10 gitu ya. Saya diajak ngobrol terus gitu ya dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti Pak, saya tidak mengerti. Saya tetap bicara saya tidak mengerti karena memang saya tidak mengerti apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya tengah malam gitu ya, handphone saya udah diambil. Saya minta Pak, saya mohon, saya mau hubungin anak saya, pasti mereka khawatir gitu. Karena saya setiap pagi itu saya mengantarkan dulu anak saya, baru saya berangkat kerja. Nah sementara ini saya tidak bisa menjemput mereka dan tidak ada kabar gitu ya. Terbayang anak saya kebingungan gitu kan, kemana mamanya gitu. Tapi tidak diperkenankan sama pihak kepolisian gitu. Akhirnya saya sampai subuhnya saya masih terus ditanya, eh, saya pun tidak mengerti gitu ya, tidak mengakui apa yang disampaikan, dalam arti kata saya tidak melakukan yang seperti yang disangkakan gitu ya. Nah, satu hari satu malam kalau nggak salah ya, apa 2 malam saya kurang jelas. Pada saat itu saya pun dalam kondisi karena perempuannya saya sedang datang bulan, bingung banget itu, tidak ada baju, tidak ada underwear dan lain sebagainya. Saya benar-benar bingung, mau ke kamar mandi aja saya ditemenin, dikawal gitu ya. Ini ada apa sih Pak? Saya bilang saya nggak mengerti Pak, jujur tidak mengerti. Besok harinya baru saya disuruh baca BAP mungkin ya. Waktu itu saya nggak ngerti itu BAP ya. Nah pada saat disuruh tanda tangan saya tidak mau karena saya tidak melakukan apa yang dituduhkan di sana gitu. Sampai pihak polisi menggebrak meja dan lain sebagainya. Sementara saya hampir 2 malam 2 hari saya tidak makan. Kondisi saya mungkin pada saat itu benar-benar ini ya apa namanya kacau gitu ya. Nah, ditawarin memang makan sama pihak kepolisian, ada yang baik sebetulnya gitu. Silakan Ci makan dulu. Saya bilang saya tidak bisa makan karena saya ingat sama anak-anak saya gitu. Anak-anak saya bagaimana tidak tahu keberadaan saya gitu kan. Besok harinya entah bagaimana saya tidak mengerti, saya dalam keadaan yang gelap ya dan depresi gitu, kebingungan saya judulnya, intinya bingung gitu, ini apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya gitu, yang ingatan saya hanya anak-anak saya gitu. Akhirnya saya disuruh menginap, waktu itu saya masih di ruangan pihak Kasat gitu ya. Nah besok malamnya sore hari saya dipindahkan, disuruh nunggu apa namanya di ruang satu tahanan gitu kan. Di situ kaki saya aja udah kayak nggak ada tulangnya, lemes banget gitu ya. Oh Tuhan, ini apa yang terjadi gitu ya. Saya tidak mengerti gitu. Nah itu awal saya masuk ke dalam uh, ini ya apa namanya penjara gitu ya, dalam proses itu gitu ya, saya memang tidak tidak mengakui semua apa yang dituduhkan gitu dan saya bingung gitu ya. Nah pada saat-saat saya di dalam apa itu namanya ruangan tahanan kepolisian itu sebelum menunggu penyidikan berlanjut gitu, saya tidak punya baju, tidak bawa apa-apa, yang dipakai aja pada saat itu saya pakai batik ya karena sedang bekerja gitu. Tidak ada, cuman baju yang menempel yang saya ada gitu kan. Saya hanya bisa menangis dan menangis gitu, bingung, bingung dan bingung gitu ya, gelap semuanya, orang nanya apapun saya nggak tahu gitu ya. Satu ruangan itu ruangannya sangat kecil gitu ya, mungkin 2 meter ke 3 meter kali, saya kurang jelas juga pokoknya
cukup kecil gitu ya. Sementara penghuni di situ ada kurang lebih 20 orang ya, 20 orang bahkan lebih gitu. Jadi tidur hanya bergeletakan di bawah saja gitu ya. Ada yang kebagian alas tidur, ada yang tidak gitu. Dan saya karena saya baru masuk, jadi saya tidak ada kebagian alas tidur dan banyak tikus gitu. Sementara ya mohon maaf saya pada saat itu posisi yang secara ekonomi cukup baik gitu ya, tidak pernah tidur di lantai. Saya merasakan tidur di lantai dengan berkeliaran tikus gitu ya. Nah akhirnya dalam saya 2-3 hari gitu, saya depresi berat, udah seperti orang gila, nggak inget apa-apa gitu. Kita kalau tidur kan lampu dimatiin gitu ya. Akhirnya satu satu malam gitu, orang-orang sedang tertidur semua. Saya juga memeramkan mata, tapi dalam kondisi saya tidak bisa tidur menggeletak gitu karena memang posisinya sempit gitu. Akhirnya saya sambil terduduk gitu, ada satu sosok cahaya yang begitu terang gitu ya, menerangi ruangan itu gitu. Saya hanya ini apa sih gitu ya? Mungkin saya udah gila gitu ya. Cahaya dari mana? Oh mungkin ini halusinasi saya aja gitu. Tapi saya tidak berani melihat, tapi apa namanya, cahayanya sangat terang sekali. Akhirnya malam berikutnya terjadi lagi seperti itu gitu ya. Oh ini cahaya ini datang lagi ya dan lebih terang dari sebelumnya gitu ya. Nah sampai akhirnya 3 malam berturut-turut dengan waktu yang sama, cahaya itu selalu di antara kegelapan itu cahaya itu menerangi ruangan itu. Sehingga saya penasaran, saya bangunkan teman saya, kamu lihat nggak ada cahaya gitu ya? Enggak, dia bilang ini gelap. Aduh, aku bilang dalam hati, oh berarti udah bener-bener udah gila gitu ya. Orang lain nggak lihat kok, saya lihat gitu. Tapi saya nggak berani menatap cahaya itu. Akhirnya saya tersungkur, saya tertunduk gitu ya. Saya menangis sejadi-jadinya di situ ya. Oh, saya gila nih gitu ya. Entah bagaimana gitu, ada tangan yang mengelus kepala saya, mengelus rambut saya, mengusapnya seperti ini gitu kan. Uh, ada aliran yang bikin jiwa saya ada satu ketenangan gitu kan. Saya bilang ini apa ya? Aduh, saya mungkin mati gitu ya. Ya pikiran saya udah kacau balau gitu. Nah, uh, pada saat saya tertunduk itu dia mengelus kepala saya dengan hangat gitu kan. Uh, ada suara yang terdengar dari telinga saya sebelah kanan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saya tuh dari saya menunduk seperti ini, saya agak miring gitu ya. Ini apa ya? Tapi saya nggak terlalu menghiraukan pada saat itu gitu. Akhirnya mungkin saya tertidur, udah itu saya juga nggak ingat gitu ya. Tetapi keesokan paginya, keesokan paginya pada saat saya udah selesai mandi dan lain sebagainya, kita mandi gantian itu 20 lebih orang di sana. Kamar mandi hanya satu gitu. Ada di ujung ruangan itu ada tumpukan buku gitu, dan entah bagaimana saya hampirin gitu. Pada mungkin saya sebelumnya juga lihat. Saya menghampiri, saya lihat-lihat dan saya menemukan buku yang udah penuh debu gitu. Saya bersihkan dan di situ adalah Alkitab gitu. Begitu saya pegang, saya membuka dan yang terbuka adalah seperti dibukakan gitu ya. Alkitab itu seperti dibukakan. Uh, dan saya baca tertuju pada yang suara yang terdengar tadi. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan gitu. Saya lihat, wah, kok ini kata-katanya seperti suara yang tadi malam yang sosok itu menghampiri saya, mengeluh saya gitu ya. Saya kaget gitu.
Dan di situ saya lihat adalah Matius 11 ayat 28 gitu. Wow, saya sempat terhentak gitu. Wow, apakah itu Tuhan? Dalam hati saya bilang, Tuhan, Engkaukah tadi malam? Kalau memang itu betul Engkau, aku membutuhkanmu gitu. Aku membutuhkanmu. Aku tidak sanggup gitu. Padahal saya belum belum mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Meskipun sebelumnya saya sering masuk ke gereja, kalau ada pemberkatan teman-teman saya yang anaknya menikah gitu, atau acara Natalan gitu, saya ikut gitu ya. Tapi apa namanya, nggak entah bagaimana gitu pada saat itu terbuka dengan jelas gitu ya. Nah, di saat saya sedang bertanya-tanya seperti itu, Engkaukah Tuhan? Aku membutuhkan Engkau gitu ya. Tidak ada satupun baik keluarga, teman-teman, sahabat, relasi yang melihat saya gitu ya. Saya betul-betul dikucilkan gitu ya. Bahkan saya terpisah dengan anak, keluarga juga menghindari dari saya gitu. Jadi pada saat itu ada pengumuman gitu ya, ada pengumuman uh, bagi orang yang beragama Nasrani katanya gitu ya. Maaf saya, bagi orang beragama Nasrani dipersilakan untuk ibadah gitu. Nah, bagaimana saya melonjak pada saat itu ya, melonjak, saya berdiri dari saya waktu duduk, saya menghampiri pintu karena dikunci gitu kan dari luar. Nah, polisi bilang, ngapain tuh katanya, mau ikut ibadah, kan tuh Muslim katanya gitu. Saya bilang, saya mau ikut Pak. Uh, di situ ada satu perdebatan yang cukup sadis menurut saya ya. Uh, Sebelum saya dikeluarkan dari dibuka pintunya maksudnya gitu ya, polisi itu udah siap-siap dengan senjata, uh, senjata apa saya nggak ngerti yang panjang seperti itu gitu ya. Kamu penista agama katanya gitu kan. Aduh, saya bilang apalagi nih yang saya hadapin gitu ya. Tapi saya dengan berkeras hati, saya menundukkan kepala dan bilang, Tuhan, aku ingin melihat Engkau yang tadi malam gitu. Saya yakin Engkau adalah datang kepadaku gitu. Nah, saya akhirnya dibukakan, tapi saya dibidik sama senjata laras panjang dan saya diinterogasi dengan oleh beberapa polisi pada saat itu ya, yang menjaga. Dia bilang kamu menista agama, kamu udah terkena lagi, kasus kamu yang ini aja belum belum terselesaikan gitu, belum jelas sekarang kamu seperti ini gitu. Saya waktu itu entah dapat kekuatan dari mana, yang jelas mungkin kalau saya tahu sekarang itu adalah kekuatan dari Tuhan. Waktu itu saya nggak ngerti, saya bilang dengan tegar, saya bilang, Pak, Bapak tembak saya sekalipun, saya tidak akan mundur, saya akan tetap ikut ibadah, saya bilang gitu ya. Saya ingin mendengarkan suara Tuhan. Tuhan datang tadi malam kepada saya. Ya, polisi hanya nyengir, apa itu namanya, nyengir-nyengir begitu aja. Pikir mereka, oh saya gila gitu kan, udah gila gitu, udah depresi gitu. Uh, dan saya tidak diperkenankan lah untuk ikut ibadah gitu ya. Dan saya betul-betul dibidik sama senjata laras panjang. Saya bilang, Bapak tembak sekalipun saya tidak akan mundur, Pak. Biarlah hidup saya di sini, tetapi saya mendapatkan satu ketenangan, saya bilang gitu. Karena saya yakin yang sosok tadi malam yang cahayanya begitu terang adalah Tuhan yang datang kepada saya gitu. Dan di situ saya bilang, dan entah bagaimana saya mendapatkan satu, saya bilang di dalam Pancasila saja, tiba-tiba saya tahu tentang Pancasila, mengerti maksudnya gitu, menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia adalah mempunyai hak untuk apa namanya, memeluk keyakinan masing-masing gitu. Nah, tidak lama kemudian pendeta yang melayani itu datang dan ada apa gitu ya. Saya bilang, Pak, saya pengen ikut ibadah gitu.
polisi menahannya, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan akhirnya saya diperbolehkan, tapi dengan posisi seperti saya adalah teroris gitu ya. Wah, serem banget gitu ya. Itu kehidupan saya yang mengerikan gitu ya. Tetapi saat ini setelah saya melewati proses itu, saya bersuka cita gitu ya. Betapa gimana ya, ibarat kata begini ya, saya ibaratkan saya pengen sebuah mangga yang ranum, yang memang bagus, saya harus berusaha keras, meskipun saya jatuh, saya akan bangkit kembali gitu. Mungkin seperti itu yang saya ibaratkan gitu. Akhirnya berjalan waktu, saya di situ kurang lebih 2 bulan ya dalam proses penyidikan itu, eh, dibolehkan saya ikut ikut ibadah, tetapi saya yang dilecehkan. Di dalam satu ruangan itu setiap hari saya dilecehkan sama teman-teman, entah dia udah gila lah dan lain sebagainya, ateis lah, mutat lah dan lain sebagainya gitu ya, sama rekan-rekan yang ada di dalam. Jadi saya betul-betul dikucilkan gitu ya. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Apa rencanamu dalam hidupku gitu. Saya hanya baca, saya pegang Bible, meskipun saya nggak ngerti, saya baca. Uh, ada satu ketenangan yang saya dapatkan gitu ya. Hari-hari saya di dalam proses menunggu uh, apa pengadilan, saya aja baca Bible, menangis. Hanya itu yang bisa saya lakukan sambil saya di dalam hati, Tuhan, tolong saya, tuntun saya. Kalau memang ini rencanamu, saya berserah. Pada saat saya ikut ibadah, saya tidak mengerti ya. Jadi saya nggak bisa melakukan apa-apa, hanya saya menangis dan menangis gitu. Menangis yang bagaimana orang yang punya beban yang begitu berat. Akhirnya pendeta yang datang melayani uh, mendoakan saya, selalu mendoakan saya gitu, tumpang tangan di saya. Dan teman-teman saya lebih banyak laki-laki pada saat itu ya. Perempuannya mungkin 1-2 orang. Karena saya tidak mengerti cara buka Alkitab, dia kasih tunjuk, ini ayatnya di sini loh, katanya ini begini. Diajarin gitu. Di situ saya melihat ya, oh dia seorang, dia waktu itu kalau nggak salah tersangka pembunuhannya seorang laki-laki. Tapi kok dia baik ya. Tidak terlihat kalau dia adalah orang yang pernah membunuh orang gitu. Itu yang terpikir di dalam hati saya ya. Karena dia membimbing saya, mengajari saya bagaimana baca Alkitab, belajar worship gitu ya. Saya bilang nih orang ini kenapa masuk ke sini ya, padahal dia baik gitu ya. Tapi itu hanya ada dalam pembicaraan di hati saya gitu kan. Berjalannya waktu, saya 2 bulan di sana. Uh, Akhirnya saya dibawa ke kejaksaan di situ. Di setiap BAP yang disodorkan saya tidak mau tanda tangan gitu ya. Nah, begitu saya lihat di situ di BAP itu ada pelapor gitu kan. Saya melihat itu adalah teman rekan saya sekerja gitu. Kok dia tega ya? Apa sih yang dia lakukan gitu ya? Jadi ya namanya dalam sebuah pekerjaannya ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Tapi saya tidak melihat ke arah seperti itu saat ini gitu ya. Mungkin waktu itu iya ya saya ada rasa dendam, rasa kesel, sampai pada pernah dia datang gitu dan pada kita udah seperti keluarga gitu ya, karena udah terlalu dekat juga untuk dalam bekerja itu. Saya bilang gila ya lu ya, apa sih maksud lu seperti ini gitu ya. Lu bikin saya seperti ini, lu akan rasain nanti akibatnya. Karena lu bongkar aib lu sendiri gitu. Kata penyidik
dia datang ke sini langsung bawa pengacara. Berarti dia ada satu ketakutan, kata PDK itu. Saya tidak terlalu menghiraukan pada saat itu. Tapi yang luar biasanya, eh, saya minta ke penyidik itu kertas ya. Jadi pada saat saya di dalam ruangan, saya tulis ayat-ayat yang membuat saya tenang gitu, yang membuat eh, saya kuat gitu. Nah, jadi pada saat ternyata penyidik itu tidak segalak yang kita pikirkan gitu ya. Ada beberapa orang yang dia nyamperin saya dan dia kasih minuman, makanan gitu. Terus dia tanya, kenapa katanya Ci? Eh, apa namanya? Kan di sini Muslim, kenapa sekarang memilih ikut ibadah? Saya ceritakan gitu ya, seperti yang tadi saya apa namanya ya, ceritakan bahwa Tuhan Yesus datang kepada saya. Dia hanya ketawa saja. Tetapi di situ ada juga yang Kristen. Akhirnya dia nyamperin saya gitu ya. Dan dia baik banget gitu ya. Dia baik banget. Dia bilang, "Ah, saya akan bantu." Dia bilang gitu ya. Saya nggak ngerti waktu itu. Dia bantu apa, saya nggak tahu gitu. Cuma dia bilang seperti itu. Saya akan bantu katanya. Jadi kalau penyidik bilang apa, saya hanya nulis ayat-ayat dan saya baca gitu ya. Eh, ayat-ayat yang menguatkan di situ. Ada satu ayat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu luar biasa menurut saya ayat ini ya. Nah ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan ini saya nggak ngerti waktu itu apa saya anaknya atau apa. Dan Yeremia 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, wow, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, haleluya, puji Tuhan. Ini adalah ayat-ayat yang membuat saya kuat untuk menghadapi apapun, dalam arti mati pun saya mau gitu ya, rela saya mati itu, mati saya tidak akan sia-sia gitu. uh, Akhirnya saya ke kejaksaan ya, penyidik itu mengantar saya ke kejaksaan, kita satu mobil. Di situ saya baru tahu uh, penyidik memang meminta, dia ada kode-kode tertentu gitu ya. Saya bilang, saya uang dari mana Pak? Saya posisi ada di sini berhubungan dengan dunia lain pun saya tidak bisa, dalam arti kata dunia luar gitu ya. Kalaupun bisa beri saya kesempatan untuk menyelesaikan ini, nanti kita bisa bicara gitu. Artinya saya ada beberapa aset maksud saya yang bisa diselesaikan, karena saya waktu itu adalah dituduh 372 ya, penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan jabatannya. Nah, singkat cerita saya akhirnya ke kejaksaan. Dan jujur ya teman-teman, di sini saya bukan menjelekan institusi atau apapun gitu ya. Eh, saya di situ baru ketemu dengan anak saya. Saya nggak tahu anak saya tahu dari mana, tiba-tiba ada anak saya gitu, yang putri saya, karena dia udah cukup besar ya waktu itu masih kuliah gitu. Bagaimana sih seorang ibu yang sekian lama tidak ketemu anaknya, dan anaknya ada, tapi melihat kondisi ibunya yang seperti ini gitu ya. Sebetulnya saya tidak ingin putri saya melihat gitu. Hancur rasanya hati seorang ibu yang harusnya memberi contoh buat anaknya gitu. Tetapi dia ada di situ uh, menjadi satu penolong buat saya gitu ya. Dan dia yang mengurus ke pihak kejaksaan. Dia setelah dari ruang kejaksaan, karena saya di ruangan terpisah, dia bilang, Mam, dia minta sesuatu.
Ya udah katanya, ini saya akan jual. Dia pegang handphone, waktu itu nggak tahu apa. Eh, pihak kejaksaannya bilang, buat apa katanya uang segitu, katanya gitu. Wah, itu anak saya sampai kayak anak kecil ya, eh, di lantai gitu nangis. Udah, ibu jaksa tolong, katanya mami saya tolong. Kamu pikir katanya apa uang receh, katanya gitu. Karena rekening saya udah diblokir dan lain sebagainya gitu. Dan singkat cerita akhirnya saya, anak saya hanya bilang, mami pengen apa. Ingat saya waktu itu saya hanya ingin pengen coklat gitu ya, dibawa sama dia. Dan akhirnya saya dipindahkan ke rutan ya. Dalam perjalanan itu pihak pihak penyidik tetap negosiasi ke saya, sediakan sekian gitu ya. Tapi saya tidak menghiraukan. Biarlah Tuhan yang beracara, Pak. Apapun yang terjadi saya harus hadapi, tetapi saya yakin saya bersama Tuhan. Dan saya minta tolong Bapak nanti tunjukkan di mana gereja. Saya hanya ingat itu gitu ya. Saya minta tolong Pak nanti kasih tahu di mana di rutan itu gereja. Oh iya katanya, nanti saya kasih tunjuk, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke rutan itu dengan badan yang tidak ada tulangnya, nggak sanggup saya berjalan. Ah, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Apa yang udah saya lakukan gitu? Seingat saya adalah orang baik, tidak pernah menjahati orang gitu ya. Ada rezeki saya selalu berbagi kepada orang lain, ke keluarga saya, mendidik adik-adik saya menjadi orang yang berhasil. Tapi kok saya seperti ini ya? Aduh Tuhan, bagaimana dengan anak saya gitu kan? Nah, akhirnya masuk ke situ, saya baju yang dibawa, eh, kebetulan waktu itu anak saya bawa baju, tidak ada satupun yang boleh dibawa gitu ya, masuk ke dalam diperiksa. Saya bawa tas pun tidak boleh, hanya mempergunakan tas kresek gitu ya. Pokoknya saya kayak gembel banget lah. Hanya baju seadanya, diganti, diperiksa, ditelanjangin gitu ya. Di situ saya merasa saya dipermalukan banget gitu. Bagaimana sih kita tidak tampak busana sama sekali, tapi di depan orang gitu. Wow, itu hancur banget, saya hancur banget gitu ya. Tapi saya hanya berdoa dalam hati, Tuhan beri saya perlindungan, beri saya kekuatan gitu. Akhirnya saya dibawa ke dalam yang dulu saya hanya baca, mungkin ya baca di novel, lihat di film gitu. Bagaimana sih keadaan penjara itu gitu ya. Tetapi saat ini saya ada di dalamnya gitu. Apa ini yang terjadi gitu? Apa Tuhan gitu. Saya disorak-sorakin, wow, ada istilahnya tuh ada kambing baru, ada kambing gitu ya. Nah, akhirnya saya masuklah di sebuah salah satu, bawa kresek saya jalan, diteriakin orang, bawa matras gitu untuk tidur saya gitu, pakai sendal jepit gitu, sepatu saya yang bermerek udah entah di mana gitu, baju saya yang bermerek entah bagaimana udah diganti dengan uniform yang baru gitu ya, ya udah disediakan di sana warnanya biru waktu itu, maaf warnanya orange. uh, Pada saat saya di karantina, kurang lebih 2 minggu gitu ya, itu tidak boleh keluar sama sekali, saya hanya ruang lingkup di dalam kamar itu gitu ya, orang-orang keluar saya hanya di dalam gitu ya. Yang saya lakukan adalah baca Alkitab, meskipun saya tidak mengerti gitu apa yang saya baca, saya hanya baca dan baca gitu. Dan saya rindu kalau saya bisa keluar sel ini, saya ingin mencari gereja gitu, saya ingin uh, meskipun saya tahu Tuhan ada dimanapun kita berada gitu, tetapi kerinduan saya ingin bersimpuh di altarnya, ingin mengadu sama Tuhan gitu. Nah akhirnya tibalah, uh, saya pada saat itu, karena saya orangnya agak sedikit
jijian gitu ya. Jadi saya tidak bisa makan, tidak maaf kata saya tidak bisa buang air besar gitu ya karena ruangan itu kecil, kamar mandi di dalam dan terbuka, saya risih gitu ya, dan dipakai untuk beberapa orang gitu ya. Sementara kita suka gantian untuk piketnya membersihkan kamar mandi, alat-alat makan gitu. Yang biasa saya lakukan menyuruh orang lain untuk membersihkan kamar mandi, ini saya membersihkan bekas orang lain gitu ya. Itu saya menahan perut saya yang nggak kuat mual gitu, tapi saya harus melakukan itu gitu. Dan makanan, mohon maaf, mungkin anjing saya aja lebih lebih baik gitu ya makanannya, sementara saya makan harus seperti ini gitu. Itu saya tidak bisa makan gitu ya. Eh, Akhirnya ada teman saya yang bilang, Ci, kalau nggak makan nanti kita sakit. Kalau kita sakit bagaimana gitu ya. Dan dari situ saya mulai berpikir, jadi saya paksakan saya untuk makan meskipun akhirnya saya keluarkan lagi gitu karena kondisinya tidak tidak menurut saya tidak baik gitu ya. Tapi sebetulnya itu mungkin makanan sehat ya karena semua tidak ada yang digoreng-goreng gitu ya. Sayuran hanya ya seperti itulah gitu. Nah akhirnya saya berusaha untuk makan. Tibalah waktunya saya keluar gitu ya. Udah selesai karantina. Dan saya bersyukur yang saya cari adalah gereja. Jadi saya situ ikut ibadah. Dan yang terjadi adalah saya hanya nangis dan nangis. Dan pertama kali saya ibadah, saya tidak mengerti harus apa gitu, harus bagaimana. Tapi saya hanya terdiam, duduk dan menangis. Yang luar biasanya, inilah zaman Tuhan kalau saya sekarang mengerti gitu ya. Pada saat saya menangis seperti itu, worship berjalan, itu ada getaran-getaran yang membuat jiwa saya tenang gitu. Saya dengarkan pendeta, maaf, saya minum dulu ya. Iya, silakan Ibu. Jadi pada saat pendeta yang melayani ke dalam penjara itu khotbah saya dengerin, saya stabiloin, maaf tidak ada stabilo ya. Jadi saya lihat di Alkitab saya gitu ya. Saya betul-betul merenungkan, apa namanya, mendengarkan dengan hikmatnya, dengan sebaik-baiknya yang saya bisa saya dengarkan, tetapi air mata saya terus berderai gitu ya. Di situ di samping saya ada seseorang yang peluk saya gitu ya. Terus dia bilang, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dia bilang gitu. Saya nggak tahu siapa itu gitu ya, tidak kenal gitu ya. Kalau ada apa-apa kamu di sini katanya, jangan sungkan cari saya. Saya melirik dia dan orangnya, wah cantik banget nih orang gitu ya, cantik gitu ya, putih mulus gitu ya. Tapi saya nggak berani banyak bertanya karena di sana eh, ya saya takut lah ya, karena saya merasa ini dunia saya yang saya tidak mengerti gitu. Nah akhirnya eh, saya lebih aktif di gereja di dalam gitu ya. Setiap hari saya bantu beres-beres, nyiapin kursi dan lain sebagainya gitu. Eh, Singkat cerita, eh, berjalannya waktu, ada yang bilang, ada pengumuman, bukan ada yang bilang, ada pengumuman, hmm, siapa yang ingin dibaptis gitu. Jadi saya pada saat itu langsung mendaftar gitu. Eh, Jujur secara umum saya untuk dibaptis saya ngerti gitu ya maksudnya, tapi tidak tidak mengerti selanjutnya, hanya secara umum saja gitu ya. Nah akhirnya pada satu hari itu saya udah berjalan di situ kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan berjalan. Nah puji Tuhannya, eh, saya dipercaya juga sama apa namanya, pihak petugas di sana
ya saya tidak mengerti, mereka mempercayakan saya akhirnya ditunjuk juga menjadi ketua pramuka untuk membina anak, bukan anak sih ya, 18 tahun lebih gitu ya, 20 tahunan lah, eh, ya seusia dengan anak saya sebetulnya, untuk yang terkena narkoba ya, kecanduan narkoba ataupun dia pengedar gitu ya. Jadi saya eh, membina mereka gitu. Nah, apa yang saya lakukan dalam membina mereka adalah dari Alkitab gitu ya. Eh, apa namanya? Saya menyayangi mereka dengan setulus hati, karena mereka masa depannya hancur gitu ya, gara-gara konsumsi obat atau mengedarkan obat tersebut gitu. Jadi dalam banyak hal yang saya pelajari gitu ya di dalam saya bilang camp ya, di dalam camp tersebut gitu ya. Dulu saya berpikir begini, dulu saya tidak mengenal dunia ini. Sekarang saya tidak mengenal dunia luar. Inilah dunia saya saat ini gitu. Tuhan bikin aku bersuka cita, Tuhan bikin aku mendapat kekuatan, Tuhan bikin uh, menjadi berkat buat sekeliling saya gitu kan. Itu yang saya selalu berdoa gitu ya. Dan bersyukurnya banyak orang yang sama seperti saya, mereka waktu itu tidak mengerti kalau saya dari Muslim ya, karena kita tidak pernah bercerita gitu ya. Uh, Banyak rekan-rekan karena satu kamar pun yang Kristennya hanya 2 orang ya. Dia selalu bilang, Mei, doain saya ya sama Tuhan Yesus ya. Mei, saya pengen ikut jadi ini dong, pengikut Yesus. Ada sampai yang haji udah berpuluh-puluh kali kata dia gitu ya. Dia karena dekat tidurnya dengan saya, dia dia bilang saya ingin menjadi pengikut Yesus gitu kan. Itu lagi di dalam ya. Uh, saya bilang bersyukur saya mendengar uh, apa Ibu mau ikut menjadi Tuhan Yesus. Tetapi Ibu, ikut Tuhan Yesus bukan berarti masalah yang Ibu hadapi selesai. Masalah saya pun kan belum selesai, saya bilang gitu. Nah, jadi bukan berarti ya tapi kamu kayaknya uh, enteng, ringan, damai gitu. Suka apa namanya ceria gitu, tidak ada kelihatan beban kan. Dalam hati saya, ya nggak kelihatan aja kali ya bebannya gitu ya. Tapi itulah orang yang melihat saya pada saat itu gitu ya. Mereka selalu ingin mendekat saya, bahkan kita selalu sharing gitu ya. Meskipun kita berbeda gitu ya, tapi saya selalu sharing. Dan di sana tuh kan kalau ada pelayanan, worshipnya itu kan kedengaran ya. Jadi suaranya kedengaran. Jadi mereka itu banyak yang hafal dengan penyembahan itu gitu ya. Nah, dari penyembahan-penyembahan itu ada beberapa orang yang memang apa namanya menyatakan bahwa dia pengikut Yesus gitu. Jadi saya melihat banyak kenyataan ya di dalam penjara itu, memang menurut orang luar itu adalah orang-orang jahat dalam tanda kutip ya, angkotnya orang jahat. Tetapi saya melihat di sana banyak pertobatan, karena manusia itu lahir adalah semuanya berdosa, termasuk saya pun. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya orang berdosa, orang hina, orang sombong, orang yang lebih mementingkan dunia gitu ya. Tapi Tuhan menjamah saya gitu. Dan bersyukurnya eh, dalam lembah kelam pun gitu ya, Tuhan mencari saya gitu. Jadi saya juga teringat ada waktu itu pendeta bilang, eh, pada saat di rahim ibu kamu pun engkau telah kutenun dan engkau telah kupilih gitu, kurang lebih seperti itu. Saya lupa ayatnya di Mazmur mungkin ya, Pak Prengki ya. Eh, tapi yang saya ingat adalah seperti itu gitu ya. Jadi saya berpikir, oh sebetulnya saya ini pada saat saya di dalam rahim ibu saya pun saya udah dipilih Tuhan gitu. Tetapi jalannya memang harus melalui hal yang kelam, hal yang tidak mengenakan buat saya gitu ya. Ternyata mengikuti Yesus itu
eh, tidak semudah yang menjadi bayangan, dan saya tidak pernah terpikirkan juga gitu ya. Tapi saya harus melalui proses yang memang tidak nyaman secara kedagingan ya. Nah, akhirnya di situ saya dibaptis gitu ya 2017 ya. Jujur ya, pada dari 10 orang pada saat itu yang daftar, saya awalnya tuh jajaran yang pertama, urutan yang pertama saya mau dibaptis. Tetapi ada pergumulan yang wah gila ya, luar biasa banget gitu, antara aduh gila gue mau diapain ya gitu ya. Mundur lagi, saya mundur lagi. Akhirnya saya yang terakhir gitu ya. Sambil saya berdoa, Tuhan tuntun saya. Kalau memang Engkau adalah memilih saya, aku yakin dan percaya Engkau akan menyertai saya. Dan akhirnya saya diselam waktu itu yang pelayanan dia bawa batap ke dalam. Yang luar biasanya, yang tadinya saya gelisah gitu ya, ya segala pikiran saya nggak ngerti gitu ya. Begitu saya diselam dan saya timbul kembali gitu ya, itu luar biasa loh. Wow, haleluya. Ada satu yang saya nggak bisa definisikan dengan kata-kata, tetapi saya sukacita gitu ya. Ringan saya seolah-olah, wah, ya itu yang dibilang hidup baru mungkin ya, bukan mungkin ya, itu yang saya rasakan gitu ya. Ada sukacita yang luar biasa gitu, kayak anak kecil yang mendapatkan satu permainan yang dia inginkan gitu ya. Wah, saya bahagia banget, sukacita banget gitu ya. Wow, luar biasa gitu. Itu yang saya alami pada saat saya baptis waktu itu tanggal bulan Juli ya, bulan Juli 2017 gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya lebih lebih saya masih sidang ya, masih sidang. Nah, di sidang ini saya udah mulai tidak ada lagi sedikit ya, maksudnya saya udah lebih berserah sama Tuhan. Oke, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang memelihara aku, Engkau tahu rencana-rencanaku. Apapun yang terjadi adalah Engkau yang besertaku. Yang penting Engkau menyertaiku, Tuhan. Yang penting Engkau besertaku. Jadi pada saat sidang, meskipun derayan air mata dan lain sebagainya, dan karena kenapa? Saya ketemu dengan anak saya gitu ya. Itu saya yang membuat saya hancur gitu ya. Kalau saja cuman saya saja gitu, saya tidak akan sampai seperti itu. Karena kenapa? Saya tidak mau anak saya melihat yang dia banggakan, maminya kok seperti itu gitu ya, seorang tersangka, seorang terpidana gitu. Itu membuat saya gimana ya, nggak tega gitu ya, takut dia menjadi trauma gitu ya, takut hancur hidupnya itu. Nah, singkat cerita pada saat sidang, saksi-saksi, saksi ahli dan lain sebagainya gitu ya, sampai pihak hakim itu menyampaikan seperti ini. Harusnya kasus ini adalah tidak perlu sampai di sini. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu ingat saya, itu kata-katanya. Tidak perlu seperti ini. Dan saksi-saksi tidak mengatakan mengenal saya. Bahkan jaksa sendiri pada waktu itu, kamu harus ada pengacara. Yang tadinya jaksanya frontal kepada saya, dia seorang Kristen juga, Ibu Manut kalau nggak salah, dari Bali. Kamu cari pengacara, saya akan bantu, dia bilang. Kamu tidak bersalah, kamu kami hitamkan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu saya udah tidak memikirkan lagi, karena jujur saya udah enjoy sama Tuhan. Bahkan saya ada satu ketakutan, kalau saya nanti di luar saya nggak ketemu Tuhan, bagaimana ya gitu. Itu ada timbul satu pertanyaan di dalam pikiran saya gitu. Tapi saya tentunya rindu juga dengan ingin berkumpul dengan anak-anak. Saya bilang, Bu, bagaimana Bu? Ya kamu cari pengacara. Saya kasih kamu kesempatan 2 minggu. Ya saya bingung siapa yang harus mencarinya. Keluarga saya juga tidak ada yang mau datang. Bahkan membuang saya gitu ya.
mempermalukan keluarga gitu. Udah gitu waktu itu saya belum bilang kalau saya menjadi anak Tuhan gitu ya. Karena saya tidak bisa berkomunikasi gitu. Tetapi intinya tidak ada keluarga yang datang gitu ya. Yang melihat saya, teman-teman pun tidak ada. Dan hati saya gila ya kalau saya segala berkecukupan segala dunia yang tidak kenal dengan saya pun menjadi kenal gitu ya. Tetapi pada saat saya terpuruk seperti ini tidak ada satupun sahabat atau bahkan keluarga sendiri yang saudara, hanya anak saya gitu ya. Itu yang saya bilang anak saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ya. Melihat ibunya seperti itu, maminya seperti itu, sampai dia berteriak, aku harus dengan siapa, Mam? Aku harus dengan siapa? Itu yang membuat jiwa saya hancur. Kalau dilihat hati saya itu udah remek lah, udah hancur berkeping-keping gitu ya. Tapi saya ingat firman Tuhan juga, hati yang hancur akan Tuhan balut gitu ya. Air mata akan menjadi sukacita gitu tuh yang. Jadi firman firman Tuhan itu adalah pelita buat saya, kekuatan buat saya. Saya tidak getar lagi meskipun hakim atau siapapun ya, jaksa dan lain sebagainya. Dan sebetulnya kalau misalkan ini saya bisa saja tidak berlanjut gitu ya. Tetapi itulah jalannya Tuhan. Jadi akhirnya saya divonis waktu itu 2 tahun setengah ya. Wow, saya wah gila Tuhan. 2 tahun setengah saya tidak bisa ketemu anak saya. Bagaimana kehidupan anak saya, makan dari mana dan lain sebagainya. Mereka sekolah bagaimana. Karena saya kan single fighter ya. Itulah satu cerita yang membuat saya waktu itu betul-betul depresi gitu ya. Tetapi yang luar biasanya, firman Tuhan adalah kekuatan yang membuat saya bisa melihat kembali satu titik terang masa depan gitu ya. Meskipun saya tidak bersama dengan anak-anak saya gitu ya. Tapi saya ada Tuhan yang selalu ada bersama saya. Saya berpikir saya ciptaan Tuhan, anak saya ciptaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan pelihara mereka. Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka gitu. Hanya itu keyakinan saya, hanya iman saya yang bicara Tuhan, saya yakin engkau ada punya maksud saya dibawa ke sini gitu. Ibarat kata saya di dalam comberan gitu, di dalam comberan yang begitu kotor, begitu bau, begitu hina, tidak ada orang yang mau menyapanya gitu. Tuhan lagi sesah saya gitu, menjadi satu titik di mana saya nanti akan menjadi satu terang ya, amin ya. Itu satu harapan saya gitu. Dan puji Tuhannya saya diangkat menjadi kepala kamar di situ. Dari mulai orang preman dan lain sebagainya, kita tidak tahu latar belakang mereka gitu. Tetapi mereka selalu bercerita dan selalu ingin mendapatkan satu pencerahan dari saya. Ingin mendengar bagaimana sih Tuhan Yesus itu. Bagaimana sih karena di sana itu ya jujur aja bersyukur saya ada di dalam dengan kondisi saya Kristen, anak Tuhan. Bukan karena di sana kita memang jujur ya, tidak munafik, kalau makanan itu kita sangat membutuhkan gitu ya. Karena makanan dari dalam mohon maaf tidak ya layak makan tapi tidak terlalu baik gitu ya. Jadi pelayan yang melayani ke sana itu selalu bawa makanan, kadang makanan yang ya ada merek-mereknya lah ya gitu ya. Jadi banyak, entah karena makanan mereka juga ya, saya juga tidak mengerti gitu ya. Kadang kita dibawain baju, selimut dan lain sebagainya. Jadi mereka melihat kok ada ketimpangan gitu ya. Kalau yang Kristen itu selalu setiap hari kita mendapatkan support dari pelayan-pelayan yang melayani ke sana itu, dari pelayan Tuhan itu membawakan makanan dan apapun lah gitu ya.
Nah, jadi mereka melihat, ada sebagian yang melihat ke arah ke sana, ada juga yang mendengarkan dari kita ngobrol-ngobrol. Saya suka ngobrol sama mereka karena saya juga ketua pramuka, jadi saya selalu sharing juga gitu ya, dengan anak-anak narkoba juga saya selalu sharing juga tentang firman Tuhan gitu ya. Ada satu, mulai saya merasa nikmatnya hidup pada saat kita ada di titik terendah. Bagaimana kita melayani bukan karena power kita. Bagaimana kita mengasihi orang dengan apa yang kita ada. Bukan dengan materi, tapi dengan talenta yang Tuhan kasih gitu ya. Di situ ada satu kekeluargaan yang luar biasa gitu. Jadi ada beberapa yang tadinya ke orang tuanya berkata dengan kata-kata kebun binatang, setelah ada pembinaan, ada sentuhan secara rohani gitu ya. Itu mereka lebih baik lagi, yang tadinya pecandu lebih mengurangi, yang tadinya pengedar, karena jujur ya di dalam masih bisa ada juga transaksi gitu ya. Singkat cerita, jadi saya membina mereka, membina juga di kamar juga karena saya dipercaya gitu ya, dan pihak petugas itu sangat percaya kepada saya gitu ya. Apapun yang diinikan, wah kamar ini ada Rimei katanya, ada ketua pramuka, nggak akan macam-macam. Jadi selalu seperti itu gitu ya. Kadang menjadi beban juga, menjadi tanggung jawab juga buat saya, karena memang di kamar itu kan kita berbagai macam latar belakang ya. Ada yang bisa kita drive, ada juga yang tidak. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pada saat itu ada satu orang bawa bayi, dia ya umur 1 tahun kalau nggak salah, Muslim, dan dia adalah yang membom gereja di Surabaya kalau nggak salah ya. Dia bersama dengan suaminya. Nah, karena kita bergaul di situ gitu ya, dia antipati banget dengan saya karena dia tahu saya Kristen. Jadi anaknya pun kalau saya sapa dia langsung tarik gitu ya. Tapi berjalannya waktu gitu ya. Pada saat itu musim bulan puasa ya, mereka kan pada taraweh gitu. Saya enggak mau, nggak mau ya anaknya dititipin ke saya. Tapi anaknya itu kalau saya berdoa dia selalu nyamperin gitu ya, karena dia masih merangkak, dia selalu nyamperin gitu. Saya berdoa, Tuhan, orang tuanya ini adalah pembom gereja gitu ya. Tapi Tuhan sentuh anaknya adalah menjadi pengikut Engkau. Itu doa saya setiap saya sampaikan kepada Tuhan. Nah, eh, jadi pada saat mereka sedang apa itu namanya taraweh ya, taraweh, anaknya dititipin saya gitu ya. Lama kelamaan dia bilang, dia minta maaf kepada saya, Ci, maaf, ternyata apa yang saya lakukan selama ini untuk membom ibadah orang Kristen, saya bersalah, dia bilang gitu. Dan saya akan sampaikan kepada suami saya gitu. Dan saya melihat kok anak saya bisa deket ya. Pada itu sama orang lain juga dia tidak diperkenankan gitu ya. Nah, jadi ada sisi-sisi yang di dalam itu kita ada satu pembelajaran yang saya rasakan, yang saya dapatkan, bagaimana kita berbaur dengan orang, memberikan kasih kepada siapapun, tidak melatar belakangi kasih itu dengan satu jabatan, satu power yang kita punya, tetapi adalah kekuatan dan power dari Tuhan gitu ya, Roh Kudus yang beracara gitu. Mungkin kalau waktu saya di luar saya punya kekuatan, punya power, punya duit gitu ya. Tetapi kalau di sini kan saya betul-betul saya dipapakan tidak punya apapun gitu ya. Tapi yang luar biasanya, oke, saya apa dibuang sama keluarga, warisan ditiadakan dan lain sebagainya gitu ya. Aset-aset saya juga hilang gitu. Tetapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, warisan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, tetapi itu menjadi satu aset yang luar biasa buat saya. Saya bersuka cita, saya bersyukur Tuhan temukan saya, dan setelah saya dibaptis saya memaafkan ya.
memaafkan orang yang mengakibatkan saya masuk gitu ya. Di situ saya akar kepahitan saya juga hilang gitu ya. Kata anak saya, gila mam, kata memaafkan teman mami yang gini-gini. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita juga memaafkan orang lain gitu ya. Nah, jadi saya memaafkan. Di situ saya ingat banget ada seorang gereja yang bilang, kamu mengaku bersalah. Pada saat itu saya tidak mau bilang gitu ya. Kamu mengaku bersalah, kalau kamu tidak mau mengaku bersalah gitu ya. Ya apa artinya katanya gitu. Nah, begitu saya baca firman ada bahwa kita harus mengampuni orang, bahkan lawan kita pun harus kita ampuni gitu ya. Di situ saya renungkan gitu. Tuhan, engkau aja mengampuni orang-orang yang mengakibatkan engkau menjadi apa namanya disalibkan gitu. Masa saya sebagai seorang anak tidak mengampuni orang yang hanya apa sih, hanya seperti ini gitu. Engkau lebih lebih sakit, lebih dihinakan gitu kan. Tapi engkau mengampuni. Di situ saya mendapatkan satu cerminan gitu ya, bahwa saya pun harus sejalan dengan Tuhan. Kalau saya anaknya, kemana bapaknya pergi, kemana papanya melangkah, saya dituntun gitu. Ada satu ayat, tetapi aku ini dari Matius 5 ya, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Ini agak ketutup. Mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Wow. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya, amin. Begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan gitu ya. Jadi saya mengampuni, saya bawa dalam doa, Tuhan saya mengampuni orang siapapun gitu. Dan saya minta maaf kepada orang-orang yang saya tidak tahu, mungkin saya ada karakter yang menyakitkan hati mereka, dan saya meminta maaf juga kepada OB saya waktu itu ya, di dalam hati saya, tapi ya dalam doa saya gitu. Karena bukan mungkin saya selalu tolong bersihin, ibu mau ke kamar mandi, karena saya tidak mau ada kotoran gitu ya. Dengan enaknya saya memerintah gitu ya. Sementara saya mengalami bagaimana saya diperintah orang untuk membersihkan WC gitu kan, untuk membersihkan saluran kotoran gitu ya. Di situ seperti Tuhan memperlihatkan, ini loh kelakuan kamu yang sebelumnya, kamu nggak boleh begini loh sama orang gitu ya. Kamu harus mengasihi orang gitu ya. Di situ mendapatkan satu pembelajaran yang jujur, memang saya ada di dalam sebuah penjara, tetapi saya mengucap syukur. Mungkin terdengar gila ya, mengucap syukur di dalam penjara gitu ya. Mengucap syukur saya ditemukan Tuhan, saya bisa bertemu Tuhan gitu ya. Bisa memberikan menjadi berkat dan menjadi saluran kasih buat orang sekeliling. Jadi kalau saya tengok sama anak saya bawa telur dadar 2 biji pun gitu ya, itu saya tidak berani saya makan untuk saya sendiri. Ada berapa orang di kamar itu saya bagi-bagi. Jadi kita makan semuanya dengan apa yang pemberian yang dapat gitu ya. Saya tidak mampu makan yang saya tidak berbagi gitu ya. Karena saya merasakan, oh kita telur itu hanya direbus gitu. Kangen dong dengan telur yang didadar dikasih bumbu gitu. Jadi kita tidak pernah ada yang berbumbu-bumbu gitu ya. Hanya rasanya garam aja gitu. Nah, jadi itulah indahnya berbagi gitu ya, indahnya berbagi dalam keadaan kondisi kita apapun. Nah, pada satu hari ya, satu malam saya sering terbangun ya, bahkan rutin terbangun pada saat tengah malam gitu ya, dimana saat orang-orang tidur saya bangun, saya berdoa, saya baca Alkitab. Kalau malam kan selalu ada petugas gitu, jadi petugas tahu yang terbangun siapa gitu ya. Dan saya tuh tidak mengira kalau petugas tuh hafal kalau saya suka akhirnya saya dipanggil, dia tanya
Kamu ngapain katanya kalau malam? Oh ibu, saya berdoa, saya bilang gitu ya. Nah dari situ petugas pada baik kepada saya gitu ya, tidak pernah dia memberikan satu apa namanya, hal-hal yang keras lah ya, membina dengan baik gitu, bahkan santun gitu ya, saya diberi kepercayaan gitu. Pada satu malam ya, di dalam saya baca Alkitab dan berdoa, itu ada suara yang bilang bahwa kamu tanggal 18 Juli 2018 kamu pulang. Jujur ya, saya apa ya? Oh saya mati kali ya. Oh saya mati, Tuhan saya mati ya. Nah, suara itu datang lagi pada apa itu namanya, hari berikutnya, dan akhirnya saya tulis di Alkitab saya bahwa saya tanggal sekian bulan Juli 2018 saya pulang. Tapi di situ saya kasih tanda tanya gitu ya. Pulang di sini apakah saya pulang ke rumah Bapak atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Dan saya hanya bilang, kalaupun aku harus pulang ke rumah Bapak, saya udah siap Tuhan. Saya udah mengucap syukur, saya udah bersuka cita bisa menjadi anakmu. Itu satu kerinduan buat saya gitu ya. Sekarang saya sudah tidak ada lagi todongan senjata gitu. Saya ditembak mati pun saya udah siap gitu kan. Nah, akhirnya saya lupa lah ya, dengan itu udah berjalannya waktu, saya lupa, dan akhirnya saya diperlihatkan juga satu rumah gitu ya. Rumah yang begitu indah, begitu megah, jalannya lurus, kiri kanan pohon. Ini saya sambil mencermati apa yang waktu itu saya lihat gitu ya. Rumahnya begitu megah, putih gitu, dan bilang inilah rumah kamu gitu ya. Saya bilang, oh iya saya mati kali ya. Ya udah, itu setiap apa yang saya dapatkan saya selalu cerita kepada anak saya kalau dia apa namanya, datangnya menjenguk. Saya bilang kepada anak saya, Mama sekarang adalah pengikut Yesus. Kenapa Mama demikian? Saya ceritakan seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya. Saya mendapatkan satu kedamaian gitu ya, satu kekuatan yang luar biasa gitu. Yang luar biasanya apa coba? Pada saat saya ulang tahun, anak saya membawakan satu hadiah. Yang hadiahnya sangat-sangat buat saya luar biasa. Saya perlihatkan ya. Ini hadiah yang dari anak saya. Di sini banyak cerita hidup saya. Di sini banyak kekuatan yang saya dapatkan. Itu saya kasih tanda-tanda gitu ya. Ini adalah kesukaan saya, kecintaan saya, kerinduan saya saat beban berat, saat saya galau, saat saya terhempit apapun, saya lari dan saya baca ini. Karena disinilah yang membuat saya menjadi bisa menitik hari-hari saya dan pengharapan saya gitu. Di saat jiwa saya hancur, di saat hati saya remuk, hanya datang pada Tuhan dan saya berseru kepadanya sampai ada satu ayat yang berapa lama lagi Engkau Tuhan, itu di situ di Mazmur kalau nggak salah ya. Waktu itu saya, berapa lama lagi Tuhan aku ada di sini, berapa lama lagi Kau menghempit aku gitu, berapa lama lagi pertolonganmu datang gitu kan. Jadi satu-satunya komunikasi saya hanya dengan Tuhan gitu ya. Curhat apapun hanya dengan Tuhan. Di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan itu adalah sahabat saya, Tuhan itu adalah Bapa saya. Jadi apapun keadaan saya selalu bercerita, saya selalu, Tuhan aku lagi begini, Tuhan aku lagi begini. Tuhan selalu menuntun saya gitu. Saya bilang sama anak saya dan dia memberikan Alkitab sebagai hadiah ulang tahun saya. Dan dia sampaikan apa? Mam, aku juga ingin menjadi anak Yesus. Saya peluk dia, kita menangis di ruang apa itu namanya, ruang untuk dia ruangan untuk menengok gitu. Saya hanya bilang sama dia,
Mama bersyukur, mengucap syukur bahwa kamu ingin mengikut Yesus. Tetapi kamu mengikut Yesus jangan karena mama. Mama tidak mau kamu mengikut Yesus hanya karena mama, tetapi harus dengan pengalaman kamu, dengan apa yang kamu dapatkan gitu. Karena ini bukan main-main, bukan satu yang ikut-ikutan, bukan gitu. Ini adalah satu keyakinan, satu apa namanya, yang harus kamu betul-betul kamu taati. Mama jujur berterima kasih, bersyukur sama Tuhan. Itu adalah salah satu dari sekian doa yang Mama sampaikan. Tetapi bukan menjadi ikut-ikutan atau karena mamanya juga sekarang Kristen jadi saya pengen ikut Kristen. Tidak seperti itu. Tetapi harus dengan setulus hati kamu, pikiran kamu bahwa kamu adalah menjadi pengikut Yesus. Kamu baca Alkitab dulu dan lain sebagainya. Jadi saya tidak pernah mengajak anak saya, tidak pernah memaksakan, tapi saya mendoakan. Saya selalu bawa doa gitu, sentuh hati mereka gitu ya. Dan puji Tuhannya, saya agak meloncat sedikit ya. Anak saya di 2020 itu 2020 atau 2021 saya lupa ya. Itu dibaptis gitu ya. Berarti saya udah kondisi saya ada di luar ya. Itu merupakan satu hadiah terindah buat saya. Saya bersuka cita pada saat dia diselam gitu terus timbul ini lagi itu saya peluk dia, saya ucapkan selamat menjadi anak Kristus. Kamu harus taat, kamu harus mengikuti apa yang dari Alkitab gitu ya. Itu mungkin yang saya sampaikan kepada anak saya dan akhirnya ya mau percaya mau tidak gitu yang saya bilang tadi saya 2018 saya pulang 2 minggu sebelum hari H 1 minggu sebelum hari H pada saat malam juga suara itu ada lagi. Kamu persiapkan, kamu sebentar lagi pulang. Tetapi yang saya tidak membantah, tidak membuat tanda tanya, saya ikutin. Kasihkan apa yang kamu tidak perlu bawa gitu. Jadi barang-barang saya yang ya, sebetulnya tidak ada barang yang apapun gitu ya, tapi ada baju apa gitu ya. Karena di sana itu baju selembar pun gitu ya, itu menjadi satu rebutan gitu ya. Nah, karena kita selalu banyak dari apa namanya, dari berkat dari yang melayani. Jadi saya puji Tuhan banyak kaos-kaos atau baju yang bisa kita bagikan gitu ya, termasuk selimut dan lain sebagainya. Jadi saya kasihkan kepada rekan-rekan saya gitu. Nah, di situ ada hal yang wow, Tuhan luar biasa. Disitulah saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kenapa? 6 bulan sebelum saya pulang dia bilang seperti itu. 1 minggu sebelum pulang dia sampaikan lagi. Bahkan pada hari H, sebelum hari H ya. Berarti kalau besok saya pulang malam ini ya jam 12 malam bicara lagi. Persiapkan, siapkan. Pagi-paginya sampai teman saya di kamar bilang, gila kamu kayak mau kemana aja katanya, udah minta maaf dan lain sebagainya. Oh ya saya harus pulang, saya bilang saya pulang besok. Pulang bagaimana? Pulang itu kan harus ada SK-nya, harus ada dan sampai siapa yang menjamin kamu gitu. Kamu kan tidak ada yang menjamin. Yang menjamin saya Tuhan, saya bilang gitu. Pagi-pagi saya jam 6 karena kita udah dibuka jam 6 kamar itu, saya datang ke koordinator gereja di sana. Saya bilang saya mau melayani hari ini, tapi karena bukan jadwal saya, kata dia jadwal kamu besok hari Jumat, sementara itu hari Kamis gitu ya. Saya bilang saya pulang Ci. Wah kamu katanya gila, pulang bagaimana, SK-nya kan harus melalui saya katanya gitu. Ya Tuhan bilang seperti itu. Ya dia mungkin berpikir ya gila kali gitu ya. Apa ya masa sih pulang nggak ada SK, itu aja lah intinya Maya. 7.30
karena saya juga ketua pramuka di sana, jadi kalau saya dipanggil petugas tuh orang tidak heran gitu ya. Saya dipanggil, tapi barang-barang saya udah saya kasihin kepada yang lain, yang saya bawa hanya Alkitab saya bawa di luar gitu ya. Kebetulan karena saya juga mau ke gereja, tapi saya udah persiapkan baju, bukan lagi baju ada nomornya gitu ya. Saya dipanggil, apa namanya, petugas bilang sudah siap. Oh iya Bu, sudah. Siap apa? Siap pulang. Pulang kemana? Iya Bu, saya hari ini bebas. Wih, gila, kamu tahu dari mana? Saya 6 bulan sebelumnya Bu, saya udah tahu Tuhan Yesus saya yang memberitahu. Itu jujur ya, petugas itu dia lagi begini langsung gini. Dia terdiam sesaat gitu ya. Nggak mungkin katanya, ini emailnya aja baru 7.30, makanya saya panggil. Ya itu secara ini Bu, tetapi Tuhan Yesus udah memberitahu saya. Kamu udah siap pulang hari ini, udah beres-beres? Udah Bu, udah siap semuanya. Bener katanya, kamu udah siap-siap? Iya Bu, Ibu boleh cek deh ke kamar saya. Terus ada sangkut paut apa dengan teman-teman? Puji Tuhan Bu, tidak ada. Bahkan apapun yang saya punya saya bagikan sama mereka gitu. Bahkan kita di sana kan ada yang namanya kartu Briji ya, kayak di sini ATM lah ya. Itu saya kasihkan sama mereka gitu. Petugas itu bilang, terus kamu nunggu apa lagi? Ya udah beres-beres katanya. Saya hanya minta Bu, satu aja. Apa? Boleh nggak saya melayani dulu? Ini hari terakhir saya di sini bersama teman-teman saya ingin melayani dulu. Saya ingin memberikan kesaksian kepada mereka bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Si ibu itu hanya terdiam gitu ya. Ya udah saya izinkan. Orang lain kalau diberitakan pulang gitu, pengen cepet-cepet pulang. Kamu kok katanya ditunda-tunda. Bukan ditunda-tunda Bu. Saya ingin memberitakan satu kebenaran yang Tuhan katakan kepada saya, satu janji Tuhan yang janji Tuhan itu tidak pernah berbohong, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya ingin memberitakan satu sukacita bahwa kekuatan itu saat kita hancur, saat kita terpuruk, kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Oh ya udah, silahkan katanya. Akhirnya saya ke gereja dengan kondisi pakaian bukan lagi pakai nomor, udah pakaian bebas gitu ya. Orang-orang pada kaget. Dan koordinator yang tadi saya bilang juga, seriusan katanya, kok bisa sih? Kamu kan penjaminnya tidak ada bla 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 gitu kan. Saya bilang penjamin saya adalah Tuhan. Di situ saya kesaksian bagaimana Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan saya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita selalu menyertai apabila kita berseru kepadanya. Dan Tuhan selalu memegang tangan anak-anaknya. Tuhan akan membaringkan kita di rumput hijau yang akhirnya mengalir. Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta alam dan bumi ini, Alfa dan Omega. Tuhan yang luar biasa. Sampai pendetanya dia yang melayani pada saat itu menangis, dia memeluk saya gitu ya. Saya tidak lupa saya pendeta dari mana, karena ingatan saya waktu itu masih ya saya setengah depresi juga ya, meskipun saya secara rohani saya udah mulai bisa ada satu kepulihan gitu, tetapi jasmani saya depresi berat gitu, masih ada dalam satu fase waktu di dalam saya tidak merasakan hal itu gitu ya. Jadi singkat cerita saya pulang dan saya di sana kan ada wartel ya, karena kita tidak boleh pakai handphone. Saya kabarin anak saya dan dia bilang, seriusan Mam, kenapa nggak ngasih kabar sebelumnya? Kan Mami udah bilang waktu itu. Ya tapi kan saya pikir Mami mati waktu itu bilangnya, katanya mau pulang bulan Juli 2018.
Tapi sekarang pulang beneran, ini kenapa mendadak dan lain sebagainya. Ya udah kamu bisa jemput nggak? Ya nanti saya jemput gitu. Udah singkat cerita akhirnya saya berpamitan dengan teman-teman eh, dan jujur ya, saya bukan ada satu kesombongan atau bagaimana gitu ya. Pada saat saya pulang itu, eh, wow, saya terharu ya. Teman-teman saya di sana orang bisa bilang mereka adalah penjahat, mereka ini dan itu gitu ya. Orang mungkin melihat dia mereka sebelah mata gitu. Di situ ada satu pembelajaran bahwa kita tidak boleh memandang orang sebelah mata, tidak boleh merendahkan orang lain gitu. Mereka dengan kita memberikan kasih kepada mereka, mereka pun ada satu kerinduan loh. Ada satu kerinduan dan mereka di sana adalah dipulihkan secara rohani, banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi gitu ya. Dari kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan di dalam pelayanan di penjara gitu, banyak orang yang lebih lebih lagi untuk mendekat kepada Tuhan gitu. Gembong narkoba dia dihukum sekian hampir hukuman mati gitu ya. Seumur hidup gitu. Tetapi dengan adanya dekat dengan Tuhan gitu ya, mereka menjalani dengan sukacita. Bahkan kalau saya bilang ya, setelah saya sekarang ada di luar, maaf ya, maaf gitu. Mereka lebih lebih punya koneksitas eh, apa hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang saya dapat pembelajaran gitu ya. Mereka begitu haus akan Tuhan, melayani Tuhan gitu dengan sepenuh hati. Dan saya di sana belajar alat musik gitu ya, bagaimana menjadi apa namanya, ya saya banyak belajar. Jadi saya berpikir bahwa saya di sana itu eh, saya disekolahkan Tuhan untuk menjadi satu anak yang terlahir baru, masih bisa baru merangkak gitu ya. Itu betul-betul satu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Saya orang berdosa, saya orang yang hina, saya orang yang wah nggak bisa dibilang apa lagi lah, orang yang betul-betul tidak ada harganya. Tetapi Tuhan memuliakan saya. Tetapi Tuhan memuliakan saya dan kita semua gitu ya. Eh, Tuhan menjadikan saya adalah seorang pemenang. Itu yang menurut saya bukan lagi secara dunia, meskipun sekarang harta saya udah hilang gitu ya. Eh, Rumah juga bahkan saya mengontrak gitu. Kadang bisa terbayar, kadang enggak gitu ya. Kadang bingung harus bayar, tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menyediakan apapun yang kita perlukan. Karena Tuhan bilang, jangankan roti gitu ya. Roti akan aku sediakan gitu kan. Pakaian akan aku sediakan. Itu janji Tuhan gitu ya. Jadi sekarang eh, bersyukur saya setelah saya keluar gitu ya. Yang saya minta ke anak saya, tolong carikan mama gereja. Karena saya waktu dalam doa-doa saya, Tuhan, saya di sini intim dengan Engkau gitu. Saya tidak mau saya keluar di sini, saya tidak dekat dengan Engkau dan tidak intim. Kerinduanku adalah selalu bersamamu gitu. Jadi saya minta kepada anak saya, tolong carikan mama gereja. Anak saya cari gereja, saya waktu itu ada di gereja satu, akhirnya saya bukan kurang nyaman ya, ada sesuatu yang saya tidak bisa merasakan saya ada satu pertumbuhan gitu ya. Saya orang asing di dalam satu komunitas, jadi meskipun di situ Tuhan selalu ada, selalu hadir, tetapi ada sesuatu yang saya tidak bisa, kok saya begini ya gitu ya, tidak merasa ada satu pertumbuhan, sementara saya ingin belajar lebih lagi dan lebih lagi gitu ya, haus akan firman Tuhan dan haus akan apa namanya menjadi berkat gitu. Akhirnya saya
kasih tahu sama anak saya di PPJ ada gereja namanya CLCC, saya di situ. Pada saat saya ngobrol juga dengan home leadernya waktu itu, Jimmy Leonardo, ya saya masih dalam keadaan gimana ya, orang kayak orang dari hutan gitu ya, orang dari hutan udah gitu dikeluarkan gitu dari hutan. Jadi ngelihat cahaya saya takut, ngelihat orang saya takut gitu, depresi gitu ya, ada trauma yang besar gitu. Mendengar suara gesekan pintu besi saya takut gitu ya. Mendengar dering telepon saya takut karena kan tidak boleh ada handphone, tapi ada beberapa yang suka curi-curi gitu. Jadi itu menjadi satu, kalau ada handphone bunyi saya lempar gitu ya, handphone anak saya juga saya lempar. Tidak mengenal uang gitu ya. Jadi saya kayak hidup di zaman primitif gitu ya. Akhirnya saya konseling sama home leader, ketua komsel ya waktu itu, saya tidak tahu waktu itu. Dan kebetulan dosen anak saya adalah melayani di situ gitu. Jadi akhirnya saya bergereja di sana, puji syukur, bersyukur sama Tuhan saya dipertemukan sama komunitas yang membuat dari saya tidak orang yang masih labil gitu ya dalam kejiwaan gitu ya. Teman-teman saya yang pulang dari sana selalu apa namanya ke psikiater gitu. Tetapi saya yakin saya tidak perlu ke psikiater, tetapi psikiater saya adalah Tuhan. Dengan firman Tuhan saya mendapatkan satu kekuatan gitu ya, satu damai sejahtera yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Akhirnya saya di gereja ini, puji Tuhan, saya merasakan satu pertumbuhan gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang saya melayani bagian AC. Saya masih proses pembelajaran, masih proses untuk segala sesuatunya. Tetapi saya yakin dalam proses ini Tuhan membentuk saya, membentuk menjadi lebih baik. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Jadi saya ingat satu penyembahan yang indah rencanamu Tuhan gitu ya. Itu betul-betul saya imani dan Tuhan membuat rencana hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya berpikir dalam perjalanan hidup yang saya alami, saya ini sedang bertarung kayak orang dalam lari estafet gitu ya, mengejar satu impian, mengejar satu harapan gitu. Apa harapannya? Yaitu kerajaan surga yang kekal. Ada mahkota yang Tuhan kasihkan di sana yang tidak bisa dibayar dengan apapun selain kita dengan apa namanya kerinduan kita dengan Tuhan gitu ya. Tuhan udah berkorban untuk saya dan kita semua dengan segala macam proses yang tidak nyaman Tuhan lakukan. Pada Tuhan adalah anak tunggal gitu, mau datang ke dunia untuk menebus kita, untuk mengganti posisi kita dilecehkan, dihina gitu ya, diludahi, bahkan sampai mati, disalibkan, dicucukkan duri di kepalanya gitu, mahkota duri itu luar biasa sakit gitu. Dan saya jadi teringat pada 2019 setelah saya keluar, 2019 Jumat Agung, pada saat itu malam Jumat Agung, saya diperlihatkan. Ini boleh percaya, boleh tidak, tapi itu saya alami sendiri ya. Saya diperlihatkan dan saya belum pernah nonton yang tentang bagaimana Kristus disalibkan, belum pernah sampai sekarang. Tetapi Tuhan perlihatkan, saya tidak mengerti waktu itu ya, bagaimana Tuhan seperti saya nonton film gitu ya, bagaimana dicambuk, disiksa sampai lambungnya bolong, berdarah-darah gitu ya. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih aku menjadi anakmu. Aku mengucap syukur gitu. Begitu luar biasanya Engkau, aku orang berdosa, orang yang hina, Engkau rela mati. Mati dengan yang tidak nyaman gitu ya, dengan berdarah-darah. Darahmu ada di dalamku, DNA-mu ada di dalamku. Jadi saya mengucap syukur.
selalu saya mengucap syukur. Banyak pembelajaran saat ini, kalau saya mandi saya mengucap syukur. Kenapa saat saya mandi harus nunggu beberapa orang? Saat saya minum, saya tidak bisa minum air yang panas misalkan. Itu kalau saya minum kopi, saya mengucap syukur. Saya melihat matahari, melihat bulan, saya mengucap syukur karena beberapa tahun saya tidak bisa merasakan hal seperti itu. Jadi Tuhan mengajak saya di dalam sebuah lingkungan yang menurut orang adalah hina gitu ya, tetapi menurut saya adalah saya diproses Tuhan untuk tahu bagaimana arti hidup, bagaimana arti mengasihi, bagaimana arti bersyukur yang Tuhan kasihkan. Saya bersyukur masih bisa bernapas pada hari ini. Tuhan tentunya punya rencana. Napas kita yang Tuhan berikan adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya mulai sekarang saya tidak ingin menyia-nyiakan yang waktu yang Tuhan berikan kepada saya saat ini. Saya ingin mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Oke. Mungkin sekian teman-teman. Itu cerita bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus dari yang saya tidak mengenal sama sekali. Harta boleh hilang, keluarga boleh hilang gitu ya, dibuang keluarga. Tetapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak bisa saya gantikan dengan apapun. Dialah warisan saya. Warisan saya hilang dari keluarga, tapi warisan dari Tuhan Yesus saya dapatkan lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus selamat memberkati. menyaksikan. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.